lupa like, comment, share, and subscribe-nya ya. Satu lagi, tombol lonceng. Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1036 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1036 dengan sebuah judul Jalan Bushido adalah di dalam kematian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Oke, kita mulai dengan color spread yang Oda Sensei buat di chapter 1036 kali ini. Kita bisa melihat seluruh kru kelompok bajak laut topi jerami sedang bermain di rumah bersalju. Nanti akan kubahas terpisah terkait color spread ini. Masuk ke cerita chapter kali ini, melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah menerima serangan dahsyat dari Roronoa Zoro, King the Wildfire kehilangan sebagian sayap kanannya, pedangnya patah, dan King juga terkena tebasan di bagian badannya. Kemudian kita bisa melihat Roronoa Zoro berada di belakang King. Kilatan hitam masih muncul dari pedangnya. King the Wildfire mulai terlihat kehilangan kesadarannya karena nampak begitu banyak darah menyembur keluar dari tubuhnya. Dan saat dia kehilangan kesadaran, King the Wildfire mengingat percakapannya dengan Kaido bertahun-tahun yang lalu. Sambil menyeracau di tengah kondisinya yang mulai kehilangan kesadaran, Kaido-san, ujar King. Lalu kemudian flashback dimulai. Terjadi beberapa tahun setelah Kaido dan King bertemu. Mereka berdua minum dan berbincang di sebuah ruangan. King terlihat sedikit lebih tua dari yang kita lihat di flashback atau kilas balik sebelumnya. Dan kita juga bisa melihat jika King the Wildfire sudah mengenakan setelan hitamnya, meskipun dia tidak mengenakan topeng saat dia berbicara dengan Kaido. Dan di sini kembali, Kaido mulai terlihat belum memiliki kumisnya. Jadi sepertinya flashback ini terjadi sebelum mereka tiba di Wano Kuni. Karena jika kita melihat penampilan Kaido saat di Wano Kuni, contohnya ketika bertarung dengan Moria atau beraliansi dengan Orochi, Hyakuzu no Kaido terlihat memiliki kumis. Masih dalam kilas balik, Kaido berkata pada King, "Apakah kamu masih berpikir begitu, King? Kamu masih berpikir aku adalah Joy Boy? Apakah kamu benar-benar berpikir dunia yang kuciptakan ini seperti dunia yang kamu inginkan?" Ucap Kaido. King kemudian balas berkata, "Legenda adalah legenda. Di titik ini saya tidak peduli. Saya masih hidup berkat Tuan Kaido. Teruslah menjadi yang terkuat, dan aku tidak akan kalah sampai aku menjadikanmu Raja Bajak Laut," ujarnya pada Kaido. Lalu kemudian flashback berakhir. King the Wildfire benar-benar telah kehilangan kesadarannya. Sementara itu, Roronoa Zoro juga mengingat kata-katanya kepada Luffy ketika Mihawk mengalahkannya di Baratie. "Mulai sekarang, aku tidak akan kalah lagi sampai aku dapat mengalahkan orang itu dan menjadi pendekar pedang terhebat. Aku tidak akan kalah lagi. Kau sudah puas, Raja Bajak Laut?" ucap Roronoa Zoro. Kemudian Luffy menjawab sambil tertawa, "Ya." Jika kalian lupa, sebagai pengingat untuk kita semua, momen ini terjadi di chapter 52, usai Roronoa Zoro dikalahkan oleh Takanomi Dracul Mihawk. Berlanjut dan kembali ke cerita. Roronoa Zoro bersiap untuk kembali ke Pulau Onigashima. Kita bisa melihat kilatan hitam dan asap terus keluar dari pedangnya. Kemudian Roronoa Zoro berkata, "Jika aku harus menjadi seperti itu, maka aku harus melakukannya. Aku akan menjadi Raja Neraka," ujarnya. Kemudian Zoro menggunakan serangan kuat di udara untuk mendorong dirinya kembali menuju Pulau Onigashima. Dan diinformasikan, menara otak kanan, pertempuran di luar kubah, pemenang Roronoa Zoro.
Sementara itu, seorang wanita, Maris, yang memakan semail burung, terbang di atas area tersebut dan melihat bagaimana Roro Nuazoro mendarat di pulau itu setelah pertempurannya melawan King Duelfire. Wanita tersebut menginformasikan situasi tersebut kepada Maris lain yang bersama dengan anggota CP0. Maris itu berkata, King telah dikalahkan. Dan CP0 yang berada di sebuah ruangan terkejut mendengarnya. Benarkah? Jadi mereka telah mengalahkan All Star dan juga Tobi Roppo. Ini tidak terlihat bagus, ucapnya. Namun masih ada sesuatu yang bisa membuat kemenangan ini tidak berguna. Masih ada 2 monster yang tersisa, ucapnya. Saat anggota CP0 mengatakan ini, kita melihat Big Mom masih bertarung melawan Trafalgar di Waterloo dan juga Eustace Captain Kidd. Kita bisa melihat rambut Big Mom terbakar seperti yang terjadi di Wallcake Island. Nampaknya Prometheus menyatu dengan rambut Big Mom dan dia melemparkan balok-balok baja yang telah diubah menjadi homies ke arah Lau dan juga Kidd. Kemudian nampaknya Oda Sensei membuat gambaran sebagai sedikit ulasan tentang apa yang terjadi di beberapa tempat di Pulau Onigashima. Pertama, kita melihat jika Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya masih menarik awan api Kaido yang terhubung dengan Pulau Onigashima. Dan kita bisa melihat dalam sebuah gambar apa yang akan terjadi jika Pulau Onigashima jatuh menabrak ibu kota bunga. Dan semua bom di ruang senjata akan meledak. Itulah sebabnya Kozuki Momonosuke terus berusaha menghentikan pulau itu untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang di ibu kota bunga. Kemudian di sisi lain, kita melihat bahwa yokai api raksasa yang merupakan mahakarya sang pelukis sesat, Aka Kanjuro, sudah sangat dekat dengan ruang senjata. Yamato akhirnya berhasil turun ke lantai di mana ruang senjata berada. Namun ketika dia tiba, dia melihat bahwa pintu ruang senjata dijaga oleh Rocky yang merupakan Numbers nomor 6. Rocky sedang tidur duduk di depan pintu. Dia memiliki gada berduri. Leo, akhirnya lengkap sudah para Numbers jika memang mereka berjumlah 10 orang. Mulai dari Inbi Numbers nomor 1, Fuga Numbers nomor 2, Zanki Numbers nomor 3, Jaki Numbers nomor 4, Goki Numbers nomor 5, Rocky yang baru diperlihatkan Numbers nomor 6, Nangi Numbers nomor 7, Hacha Numbers nomor 8, Kunyun Numbers nomor 9, dan yang terakhir Juki Numbers nomor 10. Kembali ke cerita, Yamato berbicara dengan Fuga setelah melihat Rocky yang duduk tertidur sambil menjaga gudang atau ruang senjata. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengalahkannya dan mencuri kuncinya. Tolong Fuga, ucap Yamato. Fuga hanya berteriak, Fuga! Sambil kemudian berlari ke arah Rocky dan menyerang dan menabrakkan tubuhnya ke pintu yang ada di belakangnya. Serangannya begitu kuat sehingga pintu ruang senjata hancur dan Yamato berhasil melewatinya. Yamato berkata, bagus, terima kasih Fuga. Tetap bantu aku hentikan Rocky, ujarnya. Fuga, ucap Fuga yang memang hanya bisa mengatakan kata itu. Dan Rocky yang terlihat benjol juga berteriak, Rocky. Kemudian cerita berpindah ke loteng kastil di antara lantai 1 dan lantai 2. Usopp berjuang untuk melindungi Kinemon dan juga Okiku. Usopp melancarkan serangan Pop Green-nya, Midori Boshi, Dokuro Boku Hatsusou, atau sebuah serangan yang menciptakan ledakan dan asap seperti tengkorak setelahnya. Jurus ini pernah Usopp gunakan saat menyerang dan meledakkan Daruma yang merupakan salah satu officer Hody Jones. Berlanjut, usai menerima serangan Usopp, Kroco bajak laut buas Kaido berkata, mereka adalah anggota samurai sarung pedang merah dan juga anggota bajak laut topi jerami. Sementara itu, Usopp nampaknya kumat penyakitnya, Leo.
Aku akan mati. Ada musuh dan api di mana-mana, ujarnya. Kroco Kaido berkata jika kepala Usop seharga 200 juta beri. Sementara itu, Kinemon dan Okiku berbicara dengan Usop. Usop Dono, tinggalkan aku di sini dan selamatkan Okiku, ucap Kinemon. Mendengar itu, Okiku balas berkata, tidak, Kin-sama, jangan selamatkan aku, ujarnya. Kemudian Usop meneriaki mereka dengan sangat marah. Oke, aku akan meninggalkan kalian berdua seperti yang kalian inginkan. Jika aku melakukannya, kenapa aku di sini sejak awal? Kenapa kalian para samurai selalu ingin mati, ucap Usop. Sepertinya ini yang berkaitan dengan judul chapter kali ini ya, Leo. Entah itu menurut kalian bagaimana. Sementara itu, Kinemon dan Okiku hanya bisa terdiam tanpa kata-kata usai mendengar apa yang Usop katakan. Kembali Usop berteriak sambil menangis tentunya. Anjir memang my lord. Padahal sudah kuat, tapi penyakit takutnya ini masih ada ya, Leo. Ada apa dengan semua harga diri dan hal-hal harakiri ini? Aku sama sekali tidak menyukai budaya kalian. Aku lebih memilih untuk hidup, tidak peduli seberapa buruk penampilanku. Meski dibenci, hidup. Aku masih selamat, itu sebabnya aku di sini, ucap Usop pada Kinemon dan juga Okiku sambil berderai air mata ketakutan. Okiku kembali hanya bisa terdiam dan Kinemon hanya bisa menyebut nama Usop. Usop Dono, ujarnya. Sementara itu, Kroco Kaido mulai menyerang Usop. Namun tiba-tiba, seseorang muncul dengan cepat membantunya. Aku setuju denganmu, ucap seseorang yang muncul dan menghentikan serangan para Kroco. Dan orang itu adalah Izo. Izo melompat tepat di depan Usop yang membungkuk saat Izo memintanya dan menembak melingkar ke semua bawahan Kaido yang menyerang Usop. Kroco Kaido berkata, kenapa orang ini ada di sini? Mantan komandan bajak laut Shirohige, Izo. Marco juga ada di lantai panggung. Ada apa ini? Ucap mereka. Usop kemudian dengan cepat bangkit dan berterima kasih kepada Izo. Wah, kau siapa? Terima kasih banyak. Kinemon berkata, Izo. Izo berjalan ke arah Okiku dan berbicara dengannya. Sementara Okiku mencoba berbicara. Kakak, aku, ucapnya. Namun Izo dengan cepat memotong perkataan Okiku. Simpan sedikit tenagamu. Ada waktu untuk berbicara, namun waktunya bukan sekarang. Kemudian Izo melepas bagian atas kimononya. Kita bisa melihat tato klan Kozuki tergambar di punggungnya. Penempatan tato klan Kozuki Izo nampaknya sama dengan letak tato milik Denziro. Apakah semua abdi setia Kozuki Oden atau para Red Scabbard memiliki tato serupa? Menarik untuk menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kembali ke cerita, Izo berteriak, tetap hidup, kau harus melakukannya jika kau benar-benar percaya pada Mugiwara no Luffy. Dan kemudian, Izo mulai menembaki para Kroco di sekitar tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, dia berbicara dengan Usop. Aku serahkan mereka di tanganmu, Gat Usop, ucap Izo. Usop terkejut dengan kata-kata Izo, namun pada saat yang sama, dia merasa sangat tersanjung. Usop menjawabnya saat dia meninggalkan area itu sambil membawa Kinemon dan Hamlet sang smile jerapah yang membantunya untuk membawa Okiku. Apa kau mengenalku? Oke, aku akan menjaga mereka. Ayo pergi Hamlet, ucapnya. Belum sadar kau Usop nih Makce. Dia itu salah satu kru dari Mugiwara no Luffy yang namanya sudah dikenal dunia, bahkan disejajarkan dengan para Yonko, meskipun itu melalui media. Dan semua orang tentu tahu, kabarnya pasti tersebar. Kru Luffy yang bernama Gat Usop dengan bounty 200 juta beri adalah dewa penyelamat banyak nama besar di Ars Dressrosa. Sugoi, Gat Usop, my lord.
homina, homina, homina. Kembali ke cerita dan berpindah ke lantai 3. Pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju masih saja berlanjut. Keduanya saling berhadapan, namun mereka tidak bisa bergerak karena mereka saling menembaki jurus satu sama lain yang melumpuhkan mereka. Lantai di sekitar sana terbakar. Fukurokuju berkata, "Lepaskan aku dari teknik lumpuhmu." Dan sambil terengah-engah, Raizo balas menjawab, "Kau dulu," ujarnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa tali yang dikenakan Raizo di punggungnya mulai terbakar. Fukurokuju kembali berbicara, "Sepertinya keberuntungan ada padaku. Kau mulai terbakar lebih dulu. Aku yang akan bebas duluan," ucapnya. Dan Raizo balas menjawab, "Aku adalah pengikut Oden sama. Api ini bukan apa-apa bagiku," ujarnya. Jurus pengikat sama-sama digunakan keduanya. Seperti yang kukatakan sebelumnya dalam video sebelumnya ya Leo, jurus mereka berdua sedikit mirip ya dengan jurus Shikamaru. Berlanjut ke lantai 2, ruang harta karun. Orochi berbaring di lantai sambil berpikir, sementara Komurasaki memainkan samisen. Orochi berkata, "Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Fukurokuju, dia lambat. Jika kita tidak segera melarikan diri, pulau ini akan meledak." Mendengar itu, Komurasaki bertanya, "Ada apa?" "Ah, bukan apa-apa, Komurasaki. Mainkan lagu itu. Lagu favoritku," ucap sang shogun terjelek di muka bumi. Dan kemudian Komurasaki menjawab, "Baiklah tuan," ujarnya. Berpindah lagi ke lantai 2 ruang bawah tanah. Di sana, Scratchmin, Apu, dan Inbi melarikan diri dari seseorang. Apu berkata, "Maaf Zanki, selamat tinggal distrik," ucapnya. Sementara itu, salah satu anggota CP0 menyerang Zanki dengan gerakan yang begitu cepat dan kemudian mengalahkannya. Di lain sisi, bos CP0 yang terlihat mengalir darah di wajahnya juga telah mengalahkan distrik. Bos CP0 berkata, "Seperti yang kuduga, ini tidaklah mudah." Maksudnya setelah pertarungan dengan distrik. Dan sementara itu anggota CP0 yang lain juga berkata, "Apu lolos." Denden musi mereka mulai berdering. Anggota CP0 ketiga menghubungi mereka. Dia berkata, "Apakah kalian sudah menangkap Nico Robin?" ucapnya. Dan bos agen CP0 menjawab, "Kami sedang mencarinya." Anggota CP0 kembali berkata, "Cepat temukan dia. Kita harus segera meninggalkan kastil ini. All Star atau 3 bencana bajak laut buas telah dikalahkan. Jika ternyata generasi baru memenangkan pertempuran ini bisa meledakkan peristiwa yang sudah terjadi di seluruh dunia. Apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan ini akan menentukan era baru." Sementara anggota CP0 mengatakan ini, kita melihat Sanji. Alis kirinya telah kembali normal. Kemudian ada Killer, ada Beppo, ada Roronoa Zoro, Trafalgar di Waterloo, Big Mom, dan juga Eustace Captain Kidd. Kembali ke percakapan mereka tadi atau percakapan CP0. Bos CP0 menjawab atau merespon apa yang dikatakan anggotanya. "Memang benar, tetapi ini sejauh yang bisa dilakukan manusia. Maksudnya mungkin di sini, meski Tobiropo dan All Star telah kalah, itu hal biasa karena manusia bisa melakukannya. Namun yang tersisa adalah 2 monster, Big Mom dan Kaido. Ini tentu berbeda menurut pandangan CP0. Belum tahu aja dia yang dilawan MC Bos. Sadar diri loh." Berlanjut dan berpindah ke atap kastil Onigashima. Bentrokan serangan Monkey di Luffy dan Hyakuzu no Kaido dengan Hausoku Haki terus bergemuruh. Luffy mencoba menyerang Kaido dengan pukulan yang nampaknya telah diselimuti atau dilapisi Hausoku Haki. Namun Kaido dengan gadanya melakukan hal yang sama. Masih berlanjut, kapten tercinta kita
masih dengan tangan kanannya yang terentang, mencoba menendang Kaido. Namun Kaido menghentikan tendangannya dengan menggunakan kanabo atau gadanya. Kemudian Kaido memukul kepala Luffy dengan gadanya. Namun serangan Kaido tidak mengenai kepala Luffy karena dia nampaknya telah melapisi dirinya dengan cara yang sama, atau dengan cara melapisi dirinya dengan Hausoku Haki. Luffy yang masih dengan tangan yang meregang tidak menyerah begitu saja. Luffy melancarkan serangan yang diberi nama Rock Gun. Nampaknya ini bentuk selanjutnya dari serangan tinju yang sebelumnya pernah Luffy hujamkan pada wajah Hyakuzu no Kaido, tepatnya di chapter ke-1000. Kini kembali, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, meninju wajah Kaido dengan lengan kanannya. Keduanya terjatuh ke tanah, namun kemudian mereka bangkit kembali. Luffy terengah-engah, sementara Kaido tertawa. Wow. Melihat Kaido yang tertawa, Luffy juga balas tertawa. Dan Kaido yang justru terengah-engah setelahnya. Sang monster kelelahankah? Widih. Kemudian berlanjut, Monkey D. Luffy dan Hyakuzu no Kaido saling memandang sambil tersenyum percaya diri. Ini semakin menyenangkan, ucap Luffy sambil terengah-engah. Aku juga begitu, ucap Kaido balas menjawab. Dan dia juga terengah-engah. Seimbang sudah bos, siap-siap kaget lagi nih agen Sepi Zero. Apakah Hyakuzu no Kaido akan kalah di tangan Monkey D. Luffy? Atau justru akhir cerita tak tertebak dengan sesuatu yang mencengangkan nantinya? Mungkin kalian paham maksudku. Dan selesai Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat.